Iya, jungkir balik banget waktu pandemik. Tapi di situ saya belajar loh, Kak. Ternyata, pada saat pandemik itu kita belajar, ternyata kita tuh perlu yang namanya berhemat ya itu. Jadi belajar berhemat tuh pas pandemik. Saya pimpinannya, kamu begini harus begini, enggak juga gitu. Tapi bagaimana caranya lebih ke, ya udah diselesaikan semuanya masalahnya bareng-bareng. Kemudian kalau masalah target, kalau misalnya kurang, ya kita terus aja berusaha. Pasti bisa. Kalau memang sudah maksimal kita lakukan ternyata belum maksimal, ya kita tinggal kita review. Kalau memang bisa, ya bisa. Tidak, ya tidak. Jangan suka menjanjikan sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa. Atau sebenarnya kamu udah tahu manajemen ini tidak akan memberikan hal tersebut. Kalau misalnya Kania bikin acara di tempat saya. Halo Sobat Anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia dalam program temannya yang tentunya akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam. Sahabat Anak Indonesia, di depannya sudah ada salah satu narasumber di mana kita akan membahas satu topik kunci membangun kesuksesan dalam industri perhotelan. Wow, keren ya topik kali ini, dan depannya sudah ada Mas Novit Andrian. Ya, halo. Halo Mas, apa Kania. kabar? Baik Kania, apa kabar juga? Kenalan dong sama temannya di luar. Oh iya, halo semuanya. Halo Kabarnya? semuanya. Perkenalkan, nama saya Novit. Kebetulan saat ini saya bekerja di salah satu perhotelan di daerah Alam Sutra. Dan sekarang posisi terakhir saya sebagai Sales Marketing and Manager. Sales Marketing and Manager di salah satu hotel atau di banyak hotel tuh? Di satu hotel aja. Kalau di banyak hotel nggak bisa ya? Nggak bisa untuk saat ini. Bisa sih kalau misalnya kita jatuhnya adalah di corporate. Kebetulan saya in charge-nya di unit. In charge-nya di unit. Jadi hanya pegang, kebetulan kalau untuk owner yang punya hotel ini hanya satu aja, jadi kita pegang satu. Biasanya pernah sih beberapa kali kita, saya khususnya itu jadi cluster, jadi kita satu hotel itu bisa pegang, satu orang bisa pegang beberapa hotel. Oke, Gitu. Pasti seru banget ya Pusing bekerja sih, sama. bukan Oh seru pusing, ya. bukan seru. Karena Jadi- kan banyak ya hotel yang harus diperkenalkan gitu. Oh iya. Jadi nggak cuma satu unit, jadi tanggung jawabnya juga banyak kan. Setiap hotel kan punya targetnya masing-masing. Gitu. Mas Novit, ceritain dong pengalaman dan perjalanan karirnya sampai akhirnya jadi sales manager hotel. Oh gitu. Agak sedikit ini sih Kania, sebetulnya kalau dibilang dunia perhotelan ini saya terhitungnya baru. Oke. Baru dari 2016. Mau tahu awalnya kenapa bisa masuk Iya ke dunia dong. hotel? Itu awalnya iseng-iseng, pengen coba, karena waktu itu saya berpikirnya saya bosan di tempat kantor yang lama, karena itu pekerjaan saya sudah mulai membuat saya pusing. Dan kemudian saya berpikir kira-kira pekerjaan apa ya selanjutnya. Dan singkat cerita, saya punya teman, dia kerja di perhotelan. Pada saat itu saya nggak tahu nih harus jadi posisinya apa, di departemen apa. Saya cuma bilang, aku mau dong kerja di hotel, jadi bellboy deh, nggak apa-apa gitu. Karena memang nggak tahu kan, sama sekali nggak tahu. Sampai akhirnya diberikan kesempatan untuk interview. Dia bilang, kamu nggak cocok kalau jadi bellboy. Jadi cocoknya apa? Coba jadi sales. Wow, aku juga nggak tahu ya kalau di hotel ternyata ada departemen sales. Akhirnya coba interview. Yang saya bawa tuh bukan database untuk ketemu klien hotel kan ya. Tapi apa? Tapi database pekerjaan aku yang sebelumnya. Jadi kayak aku dulu kerja di salah satu provider internet gitu kan. Nah disitulah aku bawa tuh, yang aku sok-sokan bilang, aku bisa kok Bu, ini hubungin semua klienku untuk bisa nanti bikin acara di hotel kayak gitu. Sebenarnya nggak ada sama sekali, benar-benar nggak tahu. Akhirnya entah gimana sampai di HRD terima, terus kemudian ke user oke, mungkin karena pada saat itu saya sudah memposisikan penampilan ya awalnya, karena saya tahu anak-anak hotel kan kalau sekolah pariwisata itu kan cakep-cakep ya kan ya, terus ganteng-ganteng, cantik, rapi, dan itu memang kayaknya modal utama ya, dan itu saya lakukan pada saat first impression saya waktu interview pertama, dan itu akhirnya lanjut sampai ke GM, dan GM pada saat itu meng-approve karena menurut dia nggak butuh orang yang expert tapi orang yang mau belajar.
Dari situlah saya akhirnya masuk di dunia hotel gitu. Itu 2016 bulan Juni kan ya, awal pertama. Dan bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang yang sempet mau berhenti di pertengahan karena buat saya ya mohon maaf ya waktu itu gajinya tuh nggak sesuai ekspektasi gitu kan, karena memang 2016 saya udah dapat sekian, terus pas masuk ke dunia hotel tiba-tiba gajinya cuma sekian gitu. Wah, ini berat juga nih gitu. Tapi karena pada saat itu saya juga lagi membangun bisnis, terus kemudian waktunya fleksibel ya. Kalau di hotel kan karena kebetulan kita di departemen sales kan selalu ketemu banyak banget orang. Akhirnya waktunya fleksibel, akhirnya saya ngerasa wah kayaknya cocok nih kerja di hotel, bisa ngatur bisnis kita di luar sambil ketemu orang, sambil promosiin hotel, prospek juga gitu kan. Ya udah akhirnya dijalanin kenyaman sampai sekarang gitu. Apa yang membuat bertahan tadi? Yang bertahan pertama, kalau di hotel itu saya berpikirnya hotel itu seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri semuanya pasti kita kalau pergi kemana-mana tidurnya di hotel ya gitu. Dan khususnya di Indonesia dulu deh, kita ngomong Indonesia tuh hotel menjamur kan ya. Dari zaman saya pertama sampai sekarang tuh di Tangerang khususnya itu udah hotel udah banyak banget gitu. Nah terus saya berpikir kalau saya kerja di hotel, saya bosen, saya pindah ke hotel satu ke kota lain, saya tetap akan bisa dapatkan. Sedangkan kalau saya bekerja di tempat saya yang sebelumnya, memang banyak kompetitor yang dengan provider internet juga, tapi kan kesempatan untuk berkarirnya nggak mudah seperti di hotel. Menurut saya ya pada saat itu akhirnya, ya udah saya tekunin awalnya di bintang 4 saya pertama kali masuk sebagai sales eksekutif, terus kemudian bertahan setahun 8 bulan pada saat itu pertama kali. Terus akhirnya saya sempat kayaknya nggak bisa nih, saya balik lagi ke dunia properti, ke dunia asuransi. Itu sekitar 3-4 bulan sambil saya memikirkan kira-kira saya bisa nggak nih ya di balik lagi ke dunia saya gitu. Ternyata saya pikir-pikir panjang, oh ya udah deh kayaknya di hotel balik lagi. Ada kesempatan masuk ke salah satu brandnya Santika. Di sana saya di situ langsung dipercaya Kak Nia langsung jadi supervisor sales. Padahal itu nggak punya experience. Sales itu kan yang dijual keberanian ya, sama first impression pada saat kita interview gitu. Dan di situ saya benar-benar nggak tahu kan ya harus berbuat apa, tapi posisi saya harus manage tim. Itu di Hotel Santika. Iya, sampai salah hari satu ini. hotel grupnya Santika. Oke. Sudah tidak sih, tapi pada saat itu pertama kali saya jadi leader di dunia perhotelan gitu. Di situ saya merubah image saya belajar banyak hal yang benar-benar saya nggak tahu. Untungnya saya punya senior yang baik banget. Mungkin bisa saya sebutkan itu ada Kak Anita, Kak Adit, Kak Cecil, dan itu benar-benar mereka support banget. Jadi apapun yang saya nggak tahu sambil nyetir saya bisa telepon mereka untuk tanya ini harus gimana nih gimana. Karena kan tetap ya kalau di kantor kita harus terlihatnya profesional bahwa lo udah bisa semuanya gitu. Padahal pada saat itu bener-bener nggak tahu kan ya kita harus ngapain gitu. Nggak tahu strateginya harus ngapain gitu. Tapi bisa survive ya sampai hari ini. Alhamdulillah survive sampai hari ini, sampai detik ini, dan masih bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Oke, gitu. dan akan terus berjalan. Insya Allah iya, kayaknya udah iya. Kok iyanya tuh nggak yakin gitu ya? Kayaknya iya. Karena kan semua orang pasti tujuannya selalu ya. Semua orang kalau ditanya kerja pasti bilangnya gitu. Kayaknya aku nggak mau kerja selamanya deh. Pasti ada goal yang kita mau bikin atau kita mau bangun sendiri ya kan ya gitu. Sama sih itu juga yang aku lagi bangun. Jadi ada beberapa usaha yang sedang dirintis ya semuanya balik lagi karena kita kerja di dunia perhotelan gitu. Di perhotelan itu luas Kak, ketemu banyak orang. Kayak aku ketemu Kania kan karena masalah hotel kan. Aku ketemu sama pejabat A, pejabat B, atau direktur A dia dari satu company, bahkan kadang ownernya itu kan semuanya karena dari hotel kan. Pada saat kita prospek, di saat mereka ada kebutuhan dengan hotel di saat kita tempat kita bekerja, terus kemudian
ya biasa kan ya, akhirnya nyambung kemana-mana. Asik, Gitu. nyambung kemana-mana, terus banyak banget relasi Betul, pertemanan betul, ya. betul. Itu yang bikin saya merasa bahwa dunia perhotelan itu, kenapa orang banyak banget mau masuk ke dunia perhotel ya, ya karena itu ya mungkin. Dan saya salah satu orang yang beruntung karena background pendidikan saya sebenarnya awalnya tidak di dunia perhotelan, tapi memang saya menguasai di dunia yang saya sekarang jalani, yaitu sales, penjualan dan sebagainya. PD-nya saya memang di jualan gitu kan ya. Ya udah itu aja gitu. Nah, kalau ngelihat Mas Novit ini kan asik gitu ya, kayaknya seru gitu. Masa sih Kunci kan ya? iya, Oh, iya iya. dong. Ya gitu lah ya. Kalau saya diem aja nanti ntar bingung orang kan. Ini Iya, apa? Pajangan betul. di hotel cakepnya kan B aja gitu. Tetap ya. harus Tetap pede. ya, ya Gimana? benar. Kuncinya dalam membangun hubungan yang kuat dengan klien tuh supaya kliennya nggak lari dan terus sama kita terus tuh gimana? Sebenarnya kalau di dunia perhotelan yang pertama sih kita servis ya ke tamu. Dalam arti servis tuh kita tetap humble, tetap dengerin. Kadang nggak cuma tentang pekerjaan, sometimes saya juga bisa diajak ngopi gitu kan, keluar atau apa. Intinya sih bikin nyaman dulu sih Kak untuk ke klien semuanya ya. Kalau saya rasa semua yang namanya sales marketing itu kalau ke klien itu yang pertama chemistry-nya dulu gitu kan, supaya kebangun, kemudian dia trust sama kita, terus dia nyaman, kemudian dia bikin satu event di kita pelayanannya bagus, kayak dia akan terus ke kita, mau kemanapun kita pergi dia pasti akan support kita. Itu sih yang udah, bukan saya aja ya, semua teman-teman sales di seluruh Indonesia menurut saya ketika mereka melakukan itu selalu ada, pasti ada satu klien yang loyal. Jadi kemanapun dia pindah hotel gitu Kak, itu selalu kasih event-eventnya gitu. Misal kayak Kania nih ya, Kania mau acara ulang tahun. Sebelumnya saya kerja di Alam Sutra misalnya, terus kemudian saya di Bogor. Tapi karena Kania nyaman sama saya, Kania bisa bikin acara di Bogor loh. Pakai hotel yang Berbeda. Tapi karena Kania tahu saya pindah ke hotel yang baru gitu. Itu Kania kuncinya. Sama ya balik lagi ya Kania, mungkin kalau di hotel kan kita juga harus jaga penampilan, cara ngomong, ya semuanya berbeda lah. Saat kita ngobrolnya serius, ketika kita ngobrol di luar ya beda gitu. Gitu aja sih kan ya sebenarnya, nggak ada trik and trick yang gimana-gimana. Nggak ada tips dan trik yang gimana-gimana ya. Ini semua rahasianya udah dikeluarkan. Betul. Jadi sebenarnya ya balik lagi, asal yang penting amanah aja. Setiap kegiatan itu kalau misalnya dia minta A, selagi memang satu yang paling penting, kalau memang bisa ya bisa, tidak ya tidak. Jangan suka menjanjikan sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa, atau sebenarnya kamu udah tahu manajemen ini tidak akan memberikan hal tersebut. Kalau misalnya Kania bikin acara di tempat saya gitu, minta kamarnya di upgrade atau minta komplimen makan siang atau apapun itu, kalau memang misalnya bisa, kita bicarakan di awal, Bu ini bisa ya, Kania ini bisa loh, saya akan usahakan. Tapi jangan pernah menjanjikan, karena sekalinya tamu atau klien kita kecewa ya Kania, wah itu udah gawat banget, karena memang bisa merembet kemana-mana. Dan gitu. mereka nggak mau akhirnya Iya, pakai kita lagi gitu. betul. Ya. Padahal kadang-kadang yang salah juga bukan kita gitu kan ya, karena memang mungkin informasinya juga kurang. Makanya itu sih pentingnya komunikasi sama klien. Jadi jangan pada janjiin kalau memang serasanya memang nggak bisa, ya udah jangan dipaksain gitu. Jadi memang sesuatunya harus jujur atau terbuka di awal. Betul, karena kan banyak juga Kak sales yang dikejar sama target, ya kan, pastilah ya namanya sales, tantangannya adalah revenue ataupun angka ataupun targetnya. Jadi ketika lo nggak target ya kan lo konsekuensinya lo harus dipecat atau lo mengundurkan diri gitu kan. Ya banyak yang sales menghalalkan segala cara, ada juga, tapi ya itu kalau misalnya bisa jangan suka menjanjikan sesuatu yang supaya Kania masuk untuk nutupin target kita bilang bisa ternyata nggak bisa kan, nanti Kania kecewa merembet kemana-mana gitu. Pengaruh juga buat kerjaan kita. Parah ya. banget Kak kalau misalnya kayak gitu sih. Kalau misalnya Mas Novi sendiri mengidentifikasi peluang penjualan baru nih untuk hotel tuh gimana?
Sebenarnya kalau untuk di hotel sih peluangnya ya, misalnya kita tahu nih misalnya mau ada acara di daerah kita, ada acara apa, atau mungkin memang ada inquiry yang masuk. Memang kadang-kadang banyak juga Kak yang masuk. Mereka tuh cuma tahu oh ini ada hotel, mereka nggak tahu salesnya siapa, mereka tanyain terus baru kita follow up. Itu juga banyak. Atau memang kita sudah nawarin duluan, kemudian dia kebutuhannya ada di daerah dekat hotel kita, tempat kita bekerja, itu juga bisa gitu. Tapi kalau yang benar-benar new kita datang, itu ada prosesnya Kak. Biasanya tetap perkenalan dulu, kemudian sampai akhirnya dia tahu kita deket kayak gini, sering ngobrol, sering samperin dia kebetulan dia ada event, dia baru kasih ke kita. Oke, gitu. baru dikasih. Betul. Biasanya gampang atau mudah atau gimana? Tergantung hotelnya Kak. Challenge hotel tantangan hotel tiap hotel saya bekerja itu beda-beda. Ada yang susah banget, ada yang nggak bilang gampang ya, tapi lebih mudah gitu. Ada yang hotelnya menjual sekali Kak, ada, tapi peraturannya agak kaku, ada juga kayak gitu. Jadi memang poinnya banyak lah Kak, jadi memang nggak bisa dibilang mudah kalau untuk di dunia persalesan ya, apapun yang kita jual, maupun bidang properti, asuransi, ataupun apapun itu, kita nggak bisa bilang mudah kalau jualan, tapi terus aja usaha pasti ada yang closing. Gitu. Pasti ya. Pasti, semua orang tinggal mau belajar atau enggak. Gitu. Sebetulnya kalau dunia persalesan itu Mas Novit gimana sih persaingannya, karena kan banyak banget pasti ya. Nah, uniknya ya Kak ya, kalau di dunia hotel itu kita tuh ada kayak komunitasnya. Jadi kita ada perkumpulannya, kita ada grup-grup hotelnya, database. Kakak percaya nggak sih di hotel tuh nggak ada yang pelit database. Jadi misalnya kakak nih sales baru, terus butuh database, kakak mau contohnya datang ke salah satu kementerian, kita sebut kayak Kemendikbud misalnya gitu ya. Terus kakak share di grup, tolong dong dibantu database Kemendikbud gedung C misalnya, kan di sana banyak gedung ya Kak ya. Ya udah, itu nanti akan di broadcast semua PIC yang ada di gedung C itu. Udah kakak samperin aja, kakak cuma tinggal buat janji, samperin yang dikasih sama teman-teman sales, terus kemudian kakak samperin. Terus kalau dibilang pasti closing nggak, ya semua rezeki ya Kak ya, balik lagi dia hotelnya di mana. Walaupun misalnya hotel itu udah eksis sudah lama gitu, atau hotel udah lama, terus kemudian sales kan silih berganti terus ya. Ya terus kemudian PIC siapa tahu lupa, atau dia nggak tahu sales barunya siapa, terus kemudian dia datang dengan dia minta itu, dia dapat, ya itu rezekinya gitu. Jadi memang nggak pernah ada yang pelit sama database sih Kak gitu. Bahkan sampai sekarang tuh mungkin handphone saya isinya saya nggak tahu itu siapa sebenarnya. Banyak juga Kak yang nggak tahu, karena kan hasil broadcastan dari teman-teman, kita blast juga kan, perkenalan diri gitu-gitu, supaya paling nggak dia notice lah, misalnya ketika dia searching area Alam Sutera muncul nama saya gitu. Oke, jadi dunia persaingan itu nggak ada ya? Semua saling membantu. Saling membantu sih sebenarnya. Kalau dibilang saingannya banget enggak sih. Maksudnya pasti ada aja gitu, kayak saya sama tetangga hotel itu kenal, temenan. Dia bisa lempar event ke saya bisa lempar event ke dia. Itu terkadang ya, kalau misalnya hotel kami penuh, tapi si tamu kita nih, klien kita butuh di daerah dekat kita bekerja. Ada dong rekanan kita atau hotel tetangga nih, padahal itu kan kompetitor ya. Ya karena kita sales, kadang kita yaudah kita kasih aja, Bu saya referensikan dulu ke sini, mau nggak, deket jaraknya kayak gitu. Satu, sebenarnya mungkin itu lebih membantu klien ya, bukan membantu teman ya, tapi temen juga terbantu dengan adanya kita gitu. Kalau dibilang saingan ya saingan gitu, tapi saingannya sehat Kak. Oke, saingannya gitu. sehat. Gimana tuh saingan sehat? Ya itu tadi yang nggak ada saling jelekin, nggak ada yang share database-nya juga, nggak usah ini, karena memang semuanya udah rezeki itu udah ada yang ngatur ya, kayak walaupun hotel banyak tetap aja gitu. Dan salesnya kan selalu berganti ya. Kalau di hotel tuh jarang Kak sales yang stay-nya sampai lama atau bekerja lama di satu hotel tuh jarang banget gitu. Jadi ya udah, pasti circle-nya juga kecil lah kalau untuk
dunia sales gitu. Iya, seru ya untuk dunia persalesan gitu ya. Kak, kalau ngomongin sales dari A sampai Z bener-bener seru sih sebenarnya. Sebenarnya seru banget, gak habis-habis. Nah, kalau Mas Novit sendiri sebetulnya memanfaatkan media sosial nggak dalam strategi pemasaran hotel? Pasti dong, Iya. pasti. Jadi kalau saya masih menggunakan Facebook juga iya. Terus story-story. Kadang kalau dibilang saya suka flexing sendiri aja tentang kegiatan-kegiatan yang ada di hotel gitu. Walaupun kadang bukan event saya ya. Mungkin event dari rekan saya gitu sesama sales ya nggak apa-apa, flexing aja biar tamu-tamu atau klien tuh tahu kan kalau hotel kita itu memang banyak yang suka gitu. Jadi itu kan strategi saya kan. Terus kadang-kadang saya suka posting tanggal yang kosong itu tanggal berapa, padahal tanggal yang lain juga masih ada yang kosong gitu Kak. Ya seolah-olah buat aja kalau hotel kita tuh memang rame gitu. Ya tapi memang rame alhamdulillah ya. Nanti dibilangnya ini flexing doang nih si Novit. Enggak. Tapi emang kebetulan hotel aku lumayan rame Kak gitu. Jadi memang aku suka aja bikin status di Instagram. Kadang diselipin status-status bisnis kita ya kan gitu. Karena masih kalau menurut aku sih masih nyambung ya Kak bisnisku gitu. Jadi rajin menggunakan media sosial Iya, sebagai bentuk media betul. promosi ya. Kadang main TikTok juga kan. Aku sebut TikTok nggak apa-apa Boleh ya? dong. Oh boleh ya udah. Main TikTok juga Main gitu. tok-tok. Bahkan sebutin media sosialnya Mas Novit juga nggak apa-apa. Oh iya boleh ya. Boleh dong. Iya. Sebagai media promosi di sini. Oh iya. Nanti kali aja kan gitu saya dapat diskon. Iya, sebenarnya gini Kak, kalau diskon itu kalau buat perorangan sih, ini sih nggak tahu ya Kak. Kalau saya sih kadang-kadang lebih suka pakai jalur travel agent online ya. Oke. Karena kadang-kadang kan suka ada promonya sendiri kan di sana gitu. Kecuali memang kalau kita kebutuhannya banyak Kak. Sekalian misalnya kita butuhnya 10 kamar lebih Kak. 15, 10 minimal lah Itu ya. bisa ya. Itu better ketemu sama salesnya. Biasa kita bisa kasih harga yang memang harga kerjasama. Tapi kalau cuma satu kamar, menurut saya mendingan ke travel online ya, karena kadang bisa lebih murah gitu. Karena kan suka ada promo-promo kan Kak. Atau kita suka punya poin bisa dimanfaatin juga gitu. Iya seru. Itu media sosialnya apa nih Mas Novit? Nama sosial media Iya aku. betul di Oh. Facebook, Instagram. Kalau aku sih TikTok. kebetulan kalau di Instagramnya itu Andrian_real 89 gitu. Real 89 itu TikTok. Itu Instagram. TikToknya? Kalau TikTok Kenapa TikToknya malu-malu? itu karena nggak nyambung sama namaku ya. Itu Iya. itu Papih Muda. Tapi betul ya Papi masih muda. Iya, alhamdulillah kan masih muda kan. Iya betul. Gitu. BTW umurnya berapa nih Mas sekarang? Aku sebenarnya sama loh sama yang di depan kita ini sebenarnya. Sama ya. Kalian kelas 13 ya, aku kelas 12,5. Oh, oke. Ya gitulah. Gitulah Kania, nggak apa-apa. Kania juga boleh panggil saya Dede juga boleh. Aduh kayak kalau Dede gimana gitu ya? Adek ya. Oke. Kan Kak Nia, Adek Novit boleh dong. Boleh dong. Oke. Nah, Mas Novit sendiri gimana misalnya menangani misalnya kalau satu ada konflik antara klien atau agen perjalanan itu gimana sih cara mengatasinya? Pernah nggak kira-kira? Iya pernah lah. Diomelin pernah, dimarah-marahin pernah. Terus ngalamin trouble di unit kita ya atau di hotel kita ya pernah lah Kak. Pasti semua orang kayaknya pasti pernah ngalamin. Komplain itu pasti semua orang ngalamin ya. Paling seneng kalau misalnya klien komplainnya yang gimana? Mas Novit gitu ya. Harus pelan-pelan atau teriak-teriak? Sebenarnya kalau komplain sih enaknya lembut ya. Tapi kan kalau udah komplain kayak kadang-kadang nggak ada orang yang komplainnya lembut-lembut ya. Oh, Tapi gitu. tapi tergantung case-nya sih Kak. Gitu. Kalau misalnya karena kalau case-nya memang gede, biaya komplainnya biasanya gede. Tapi kadang-kadang nggak juga sih Kak. Kadang masalah sepele tergantung tamunya sih Kak. Kalau aku gitu. bilang, Iya, tergantung tamunya. Soalnya kalau tamunya yang perfeksionis, walaupun itu kesalahannya sedikit, habis Kak hidup kita gitu. Iya. Sampai saya pernah dikinin, Mas Novit gitu.
kamu nggak berani ya ketemu saya ya dari tadi gitu. Padahal kita lagi urusin komplainan-komplainannya dia gitu. Jadi bukan kita nggak mau nemuin dia, karena kan percuma kita temuin di saat kondisi komplainannya itu juga belum saya follow up. Paling nggak saya harus dapat jawaban dulu dong. Kalau saya ngadepin komplain tuh saya nggak pegang senjata juga kan bingung ya. Maksudnya senjata dalam arti jawaban yang saya perlukan untuk menjawab pertanyaan dia. Misalnya dia nanya A, B, C, D, paling nggak saya udah punya, oh ya Bu sudah di follow up atau apa. Sampai dia pernah gitu ada. Tapi ada juga yang komplainnya lembut, enak gitu. Malah dia kadang-kadang suka selesai acara tuh suka minta maaf gitu. Mas Sofit maafin saya ya gitu. Tapi ya kalau yang kayak gitu biasa udah pasti tuh repeater nantinya. Iya ya. Ya pasti dia akan datang lagi dan datang lagi. Datang lagi gitu. dan itu lagi. makasih ya gitu. Aku selalu bilang makasih loh. Aku selalu bikin status tuh selalu bilang makasih ya Ibu cantik, makasih ya Bapak ganteng gitu. Gitu biar mereka juga seneng ya. Betul. Oke, nah Mas Novit sendiri sebetulnya kan sebagai manajer sales dari hotel itu sendiri ada tim berarti di baliknya ada tim. Nah, bagaimana akhirnya mengelola tim penjualannya supaya pokoknya bulan ini targetnya harus 1 triliun misalnya gitu kan. Itu gimana tuh? Segini Kak, aku tuh kan kerja bukan hanya di hotel ya. Untuk megang tim. Kebetulan saya pernah di retail, pernah di asuransi dan sebagainya. Jadi karakter yang killer itu nggak di saya sebenarnya. Emang iya sih. Saya tuh orangnya bisa ngomel, tapi cerewet. Saya tuh nggak perfeksionis tapi so perfect gitu. Itu saya tuh orangnya gitu. Jadi kalau saya tuh sama tim tipikalnya adalah ya tahu porsi kerjanya, yang penting dia sudah kerja maksimal, terus kita kerja sama. Karena buat saya yang paling penting sekarang, apalagi di zaman sekarang ya, kerja tuh nggak bisa di bawah tekanan, kita mau galak, mau apa, itu orang nggak respect sama kita. Justru kita tuh bagaimana caranya ngebangun bahwa tim ini kita saling membackup, terus kemudian saling support satu sama lain. Terus nggak ada yang maksudnya saya pimpinannya kamu begini harus begini, enggak juga gitu. Tapi bagaimana caranya lebih ke ya udah diselesaikan semuanya masalahnya bareng-bareng. Kemudian kalau masalah target, kalau misalnya kurang ya kita terus aja berusaha, pasti bisa. Kalau memang sudah maksimal kita lakukan ternyata belum maksimal ya kita tinggal kita review gitu. Dan itu berhasil sih Kak gitu. Maksudnya yang selalu kerja sama saya gitu pasti mereka selalu happy, senang, selalu kangen. Karena memang kerja itu kayaknya nggak bisa ya Kak. Kalau dulu sih iya ya kerja harus ayo terus gimana. Kayak sekarang nggak gitu deh. Udah bukan zamannya ya. Sekarang tuh dikerasin orang pada kabur, dibayain juga nggak bisa. Jadi harus middle gitu. Yang penting satu poinnya kalau kerja sama saya, kamu mau nurut atau enggak, dah gitu. Waduh, harus nurut tuh berarti. Ya karena kan kalau udah nggak nurut itu yang paling penting ya Kak. Gitu ya nggak sih? Kalau udah nggak nurut mau ngapain? Kita suruh A, dia ke C. Kita suruh C, dia ke A, kan nggak bisa. Nanti kalau misalnya ada terjadi apa-apa kan tetap yang tanggung jawab kita gitu. Karena kalau orang itu yang tidak bisa dirubah adalah karakternya. Tapi kalau kemampuannya itu semua bisa di-upgrade kalau dia ngikutin arahan dan dia mau belajar. Betul. Gitu. Artinya mau diajarin, mau belajar. Betul. Dan diajarin nggak perlu yang pakai yang galak gitu. Dia akan tahu di mana ketika saya marah berarti ada poin atau hal yang dilakukan adalah kesalahan. Kalau kita galaknya setiap hari, kita marah, dia nggak tahu salahnya di mana, karena dia menganggap itu semuanya akan sama. Tapi kalau misalnya kita marahnya itu di part yang tepat, dia akan tahu, oh iya saya salah. Dia akan belajar gitu. Seru juga ya. Kapan-kapan kayaknya harus ikut nih. Gimana sih cara marahnya? Gitu. Saya nggak bisa marah loh. Beneran. Marah. Coba tanya deh yang kenal saya. Pasti. Kayaknya saya orangnya memang nggak bisa marah sebetulnya. Coba deh komen. Komen deng di sini temannya Mas apa? Oh gitu. Novit tolong dong komen kalau marah gimana gitu. Beneran. Terus kalau ngambek gimana? Oh ya ngambek sering. Saya tuh kalau marah diem. Berarti kalau saya sudah diem itu saya marah. Oke. Gitu. Kalau saya masih kan ya ini nggak bisa ya, ini harus gitu. Itu berarti saya belum marah kan ya. Oh itu masih tapi apa tuh? Masih gregetan aja gitu. Berarti kalau kayak gitu tuh masih apa ya? Maksudnya ada kesalahan yang ayo kita selesaikan gitu. Itu artinya kamu tuh salah gitu, harus gini. Tapi kalau saya udah diem,
Berarti udah mesti hati-hati itu gitu. Berarti saya udah nggak cocok dan saya lebih baik diam. Karena kan buang-buang energi, Kak. Betul, Iya kan? betul banget. Iya. Bener gak? Belum lagi nanti habis marah-marah sama kakak saya harus ketemu tamu lagi gimana? Kalau muka saya masih cemberut marah merah gitu kan gak lucu. Jadi saya simpan energi saya aja. Iya. Tuh. Kalau misalnya timnya nggak mencapai target, itu juga nggak marah. Kalau bilang nggak capek target nggak marah sih bohong ya kan? Karena kan kita juga dimarahin ya. Tuh kan akhirnya Tapi marahnya tuh ya bukan marah yang gimana-gimana. Maksudnya ya kita harus mereview kesalahannya tuh di mana. Gitu. Kenapa kok bisa nggak capek target gitu. Nah, tapi boleh flexing dikit nggak sih? Boleh. Ya alhamdulillah sih capek terus ya. Nggak. Kalau di hotel gini, saya pernah down, Kak. Saya sebut aja ya, saya pernah kerja di dekat airport. Itu kan hotel di airport banyak. Tapi saya nggak perlu sebutkan merek. Betul. Terus bos saya ngomong begini, Novit, terkadang kerja di hotel itu bukan kamunya yang tidak mampu atau tidak bagus gitu. Kadang di hotel itu terkadang memang properti ini kurang tepat di kamu karena klien kamu nggak bisa kamu tarik ke sini gitu. Jadi jangan membuat kamu menjadi down karena kamu gagal di satu properti, karena bisa jadi kamu pindah ke properti yang lain, kamu di situ bisa terlihat seperti diamond gitu. Tapi ingat satu, kalau diamond ditaruh dimanapun tetap diamond gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi meniti karir sebagai sales ya Kak, misalnya dia gagal di satu properti, jangan mentalnya jangan down. Coba lagi di properti lain, barangkali di properti yang lain kalian itu menjadi sesuatu gitu. Kalian bisa bawa tamu dengan baik, bisa bawa klien-klien yang sebelumnya nggak bisa ke hotel yang sekarang, tapi kalian bawa ke tempat yang baru bisa gitu. Itu karena saya belajar banget waktu itu, saya down banget soalnya kan ya. Saya ngerasa 6 bulan saya nggak jualan. Jadi gimana? Iya beneran kan ya, aku tuh nggak jualan, nggak bisa. Bukan nggak bisa, kayak aduh kok gagal lagi, yang lain bisa ratusan juta, saya 100 juta aja nggak bisa gitu kan. Itu kan down ya, terus udah malah minta paketnya gede gitu kan, itu kan beban ya kan. Terus tiba-tiba saya ketemu atasan saya manggil, dia ngomong gitu dan terbukti Kak, bener saya pindah ke hotel lain bagus alhamdulillah dan gitu. alhamdulillah sekarang ya iya gitu, di atas target terus gitu ya. Iya, karena balik lagi yang tadi saya bilang, pokoknya jangan down. Kalau saya waktu itu down kan saya udah pasti nggak akan lanjut lagi di dunia perhotelan kan. Karena kalau dunia sales kan kayaknya semua orang kan butuh sales ya Kak ya. Iya betul. Gitu. Kayak misalnya kita mau asuransi, mau balik lagi, cuma gimana ya kayak karena udah suka ya di hotel gitu. Jadi ya udahlah saya jalanin aja. Karena ngerasa kayaknya perjuangannya juga nggak gampang gitu, dan nggak semua orang loh yang di depan ini aja pengen kan kerja di hotel kan gitu. Iya, dan nggak segampang itu kerja di hotel. Betul. Karena memang ternyata banyak Kak perintilan yang harus kita belajar, apalagi kalau misal kita sama sekali nggak ada basic ya. Itu berat banget Kak. Tapi kalau misalnya balik lagi, nggak usah takut, kalau memang ada kesempatan, asal kita mau belajar pasti bisa. Asal mau gitu. belajar yang pasti bisa gitu. Sebenarnya kalau dari tim Mas Novit sendiri sekarang udah banyak kah? Udah ratusan orang? Enggak, kalau di hotel tuh nggak gitu Kak. Di Gimana hotel tuh? tuh departemen kita, event itu hotel bintang 4 atau bintang 5 ya. Bintang 4 lah ya, bintang 3, bintang 4 itu tim sales marketing paling banyak mungkin 6-7 orang. Iya. Dan itu setiap hari keluar kah atau gimana tuh? Iya. Setiap hari keluar. Betul. Jadi ada namanya sales call, itu tiap hari kita keluar Kak. Gitu. Jadi bergantian aja, maksudnya kelilingnya bareng-bareng, bisa bareng, nanti mencar-mencar di pertengahan jalan mencar-mencar, atau memang kan satu gedung juga banyak lantai ya, bisa dia satu gedung tapi beda-beda lantai, itu juga bisa gitu. Caranya menyasar, oh ini kayaknya bisa nih, ini bisa, itu gimana tuh Maksudnya mengidentifikasinya? kira-kira ini bisa atau ini enggak? Aduh ini kayaknya kantor ini bisa nih, atau ini itu gimana tuh? Pertama sih Kak, sebenarnya kita lihat wilayah kita ya kan. Di wilayah kita tuh sebenarnya orang tuh banyaknya tujuannya apa sih gitu kan. Pertama dilihat dulu, kayak misal daerah
puncak kan orang pada pengennya Liburan. liburan, terus pengen yang dingin-dingin, ya kan Kak, gitu. Jadi kita carinya yang mungkin kegiatan-kegiatan akhir tahun atau apapun itu yang memang mereka tujuannya memang sambil wisata gitu kan. Tapi kalau di tempat aku kan memang bisnis ya, jadi ya udah yang kita targetin adalah yang orang-orang kira-kira bakal mau ada kegiatan di daerah Tangerang atau apa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, oh ini pasti masuk di tempat kita, enggak Kak, nggak bisa kayaknya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kita kayak nebar paku sebanyak mungkin, mendebar senyum sebanyak mungkin, mendebar cinta sebanyak mungkin. Insya Allah nanti pas panen banyak. Pas panen banyak. Iya, gitu. Itu biasanya ada nggak sih season-seasonnya gitu? Udah tahu nih, wah season ini bakal rame nih misalnya bulan ini, nanti seasonnya rame. Ada Kak, itu Ada. biasa government. Oke. Gitu. Government itu kayak misalnya dari awal bulan 1, 2, 3 itu sepi gitu. Bulan 4 mulai ada kegiatan kayak gitu Kak. Nanti akhir tahun mulai kegiatannya mulai banyak gitu. Gitu. Jadi ngelihat situasi ya. Ya, kalau di akhir tahun kalau di awal tahun biasanya corporate, biasa kan mereka bikin planning atau misalnya meeting tahunan dan sebagainya kan di awal tahun kayak gitu-gitu sih Kak. Gitu. Paling kita menganalisanya dari situ aja. Oke, tapi sudah hafal ya karena udah dari Betul, 2000 berapa? betul. 2016. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu juga sih Kak. Oh, sekarang udah nggak kayak gitu. Udah susah, makin susah tahu Kak sebenarnya, karena kayak misalnya di government banyak anggaran yang dipotong gitu kan untuk penghematan. Kalau di corporate itu mungkin mereka sudah membangun ruang meeting sendiri gitu. Kadang mereka sudah memang mengefisiensikan, apalagi habis pandemik ya Kak. Wah itu. Iya, gimana tuh berjuangnya? Jungkir balik. Apa di pandemik? Pandemik sih edan. Jungkir Tapi balik. ya jungkir balik banget waktu pandemik. Tapi di situ saya belajar loh Kak. Ternyata pada saat pandemik itu kita belajar. Ternyata kita tuh perlu yang namanya berhemat ya itu. Jadi belajar berhemat tuh pas pandemik sih. Oke, selama ini flexing semua Iya dihabiskan. betul. Kayaknya benar-benar yang kita apa ya istilahnya. Pandemi itu mengajarkan semua banyak hal. Ya kesehatan iya, terus kemudian keuangan iya, segala bentuk apapun kan semua dibatasin ya pada saat pandemik ya. Itu bisnis semuanya pada nggak jalan gitu. Terus kayak kita berani ngambil resiko, tapi kan di pandemik apapun yang kita ambil kan juga nggak jalan ya gitu. Jangankan kita yang masih pekerja gitu, yang pengusaha aja banyak yang gulung tikar ya Kak ya gitu. Tapi yang paling penting kan sehat. Yang paling penting sehat. Nah, kalau misalnya kan banyak banget nih lagi numpuk gitu ya antara customernya, terus kemudian ada lagi harus menyebar paku, itu gimana tuh membagi waktunya? Itu fungsinya kita punya tim. Yes. Jadi kadang-kadang kalau saya sendiri gini Kak, di hotel itu kan misalnya saya udah sama sih sebenarnya ini strategi bagaimana tim itu kebangun jadi satu ikatan yang baik gitu ya. Ya menurut saya ketika saya merasa saya sudah cukup di target pribadi, ya saya harus bagi yang lainnya juga biar mereka juga handle. Ya mereka bisa bantu handle gitu. Jadi kita bagi-bagi gitu. Tapi kalau misalnya lagi memang kumpul semuanya ya udah gitu, dia satu ketemu ngobrol-ngobrol pindah lagi gitu. Gitu sih Kak. Jadi itu cara-caranya ya. Betul. Jadi kalau nggak- sekarang lagi banyak nggak? Alhamdulillah Kak, penuh aja sih. Alhamdulillah gitu. ya. Sampai bulan depan masih. Tadi aja barusan juga untuk bulan depan udah ada. Gitu. Bulan depan, jadi kayak tidur itu udah nyenyak, udah Enggak tenang juga, dan tetap nyaman. aja ditanya. Kirain. Nggak ada tahu atasan itu walaupun udah kita achieve ya, itu pasti ditanya Kak. Oh, Bisa gitu. nggak over lagi? Bisa nggak ada lagi nggak gitu? Oh. Kayaknya nggak ada deh Kak perusahaan yang kalau udah achieve tuh, oh ya udah cukup, nggak gitu. Nggak ada. Nggak ada. Tetap. Ayo terus kalau belum tipes. Itu seru ya kan. Tapi kan memang kenyataannya suka gitu kan. Ayo terus. Tapi kalau kitanya bukan yang nggak mikirin, maksudnya ya udah dibawa santai aja. Kalau dipikirin itu stres Kak, tipes beneran nanti yang ada gitu. Udah chip mah ya udah tinggal kita nyari tambahannya aja. Gitu. Nanti dapatlah bonus-bonusnya Bener, gitu kan. bener. Kalau sebagai sales sendiri udah keliling Indonesia atau udah jalan-jalan ke luar negeri, achieve-nya atau apa? Enggak sih Kak, kalau keluar Atau negeri ya flexing karena kemana? kalau keluar negeri ya memang untuk liburan aja. Karena kan saya gini Kak, saya tuh dulunya memang
hanya berkutik di Tangerang aja, Tangerang Raya aja gitu, dari ujung, pokoknya Tangerang lah hotelnya. Sampai akhirnya pandemik, memberanikan diri untuk kayaknya aku harus keluar dari Tangerang ke Bogor, terus kemudian Jakarta. Belum bisa keluar kota karena alasannya itu kan saya masih ada orang tua, ibu ya, yang dimana dia juga nggak bisa saya tinggalin jauh-jauh. Jadi kalau Tangerang, Bogor, Jakarta itu kan kalau ke Tangerang ya cuma 1 jam atau 2 jam naik mobil kan bisa ya, lewat tol cepat gitu. Itu aja sih. Karena nggak bisa jauh-jauh dari orang tua gitu. Karena fokusnya sekarang cari uangnya kan buat beliau kan gitu. Anak yang berbakti sekali Iya, ternyata. harus begitu, harus seimbang kan. Iya betul. Jadi pemimpin yang bijaksana, anak yang Amin. berbakti sama orang tua. Alhamdulillah ya Allah. Kurang apa lagi ya? Kurang pasangan. Pasangan boleh nggak sih di sini, pasangan ya kan, sekalian promo pasangan ya Boleh. kan? Boleh ya gitu aja. Kurang pasangan kayaknya. Emang kriterianya gimana kok Waduh, jadi bahas langsung. pasangan? Enggak bercanda. Ada pasangan ada. Oh ada. Nanti cemburu lagi. Iya. Komen di sini ya pasangannya. Enggak lah, dia enggak cemburuan lah, Kak. Apa sih yang mau dicemburuin dari saya? Iya kenapa tuh? Enggak ada, Kak. Ada dong. Ada apa Iya. tuh, Kak? Kan kliennya banyak. Oh iya. Kliennya banyak itu kan profesional. Oh iya. Profesional saat kerja. Di luarnya ya profesional juga. Betul. Sebagai teman, Iya. teman ngopi, teman ngobrol gitu. Jangan dibahasnya soal jualan hotel mulu, Kak. Nanti dia bosen. Kliennya. Iya dong. Oke, berarti kliennya ada di setiap tikungan. Ada. Ada. Soalnya ya memang harus gitu tau, Kak. Jadi Betul. kalau udah jadi temen kan enak. Iya sih. Nagihnya juga enak, Kak. Mana kok belum kasih kegiatan. Tapi ya semuanya tau, Kak. Setiap pertemanan dengan klien itu pasti akan diselipin mana gitu. Mana eventnya gitu pasti. Iya deh. iya betul Gitu. betul. Iya. Gitu. Aduh berarti kalau temenan sama Mas Novik Iya. event. Jangankan sama klien, sama Bayu pun teman-teman yang lain juga gitu. Kalau misalnya pas Ditanya buka ya. puasa gitu, kalian ke tempatku dong buka puasa gitu. Boleh nanti kapan-kapan ya. Iya, jadi kan jualan kan. Nggak ada, kalau sales tuh nggak ada yang nggak dijual. Apapun ya. Iya, dengan siapapun bisa kita jual. Ada gitu. nomor HP yang boleh dikasih tahu. Nomor handphone siapa? Nomor handphone buat jualan. Oh, jualan ada, boleh nomor handphone. Boleh. Boleh nomor handphone aku. Boleh dong. Jangan nanti ini ya lagi. Tapi boleh. Itu kan nomor kantor ya, Iya. boleh. Sebutin. Boleh. Oh ya udah. Tapi nomor HP-nya Mas Novit. Iya. Oh iya boleh. Boleh kan? Di 0877 4148 7820. Nah, itu silahkan diteror. Iya, boleh. Tapi tentang kerjaan, tentang hotel, informasi. Nanti kalau misal butuh informasi hotel seluruh Indonesia, tenang, saya ada grup sales hotel seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman yang kebingungan mau bikin event di hotel A, B, C, D, E, F, G di luar kota kan bingung ya, harus survei kan makan waktu, makan biaya. Mungkin boleh tanya ke aku, nanti aku share ke teman aku yang memang kebetulan ada di daerah sana. Contoh misal Jambi, Papua ataupun apapun itu bisa gitu. Dan itu memang membantu sih, Kak, dengan kita gabung sama seluruh hotel Indonesia. Jadi itu juga bisa bantu klien-klien kita yang misalnya Mas Novit ada kenalan nggak untuk di hotel ini dan sebagainya gitu. Apalagi kalau high season ya, Kak ya, kan susah tuh penuh gitu. Kayak kemarin pas Natalan kan Jogja tuh luar biasa penuh kan. Walaupun kita hanya satu hotel bisa. Kalau di Bisa. luar kota. Bisa. Oh, nanti dicari linknya ya. Betul, misalnya kakak memang ada kebutuhan di sana untuk perjalanan dinas atau memang untuk hanya keluarga gitu-gitu, ya nggak apa-apa. Nanti kan biar sales yang bersangkutan yang di daerah tersebut mungkin bisa mengkomunikasikan dengan yang punya kegiatan, kan lebih mudah ya, Kak ya gitu. Mungkin kalaupun nggak dari saya cuma nyampein, mungkin dari dia punya link yang tadi saya bilang, pasti mereka tuh dengan sales yang sekelilingnya temenan gitu. Nge-link ya secara otomatis. Iya. Terus kebetulan dari tadi kan kita banyak ngobrol masalah sales hotel. Sekarang tuh di hotel mana? Oh, di Hotel Allnet ND Alam Sutra. Oke. Grupnya Art Hotel gitu. Oh iya, buat teman-teman ya, sekalian ya promosinya ya. Kalau misalnya lagi butuh untuk pernikahan, kebetulan aku juga bikin galeri wedding. Ya telat
telat. Aku baru nikah. Oh iya, nggak apa-apa kan, nanti ada sepupunya, ada adik iparnya. Oh iya, itu boleh. kan bisa, prospeknya kan bisa jangka Iya, panjang. kenapa kita baru kenal ya? Iya, nggak apa-apa. Itu namanya kan nggak apa-apa kan, nanam bibit. Bibit itu kan nggak perlu ditanam, nanti numbuhnya kan nanti kan, Betul. berbuahnya nanti kan gitu. Jadi ada galeri wedding. Iya, sekarang namanya Tara Queen Makeup. Oke, Gitu. jadi makeupnya untuk yang wedding aja atau bisa semua? Wedding, wisuda, terus kemudian untuk akad atau resepsi juga bisa gitu. Bisa. Oke. Galerinya di Tangerang ya Kak ya. Tapi kita banyak sih klien di Tangerang, Bekasi sama Karawang saat ini sih. Jadi kita bisa Jabodetabek sih sebenarnya. Gitu. Jadi sudah melebarkan sayap juga ya? Iya, karena yang tadi saya bilang Kak, dari hotel itu bisa kemana-mana kan gitu. Iya, betul. Bisa kemana-mana, ketemu kliennya kemana-mana, dan mereka juga lihat postingan aku kalau ketika make up. Kebetulan aku juga ada yang tim make upnya, aku kadang make up juga gitu. Jadi ya udah gitu, jadi mereka tahu kalau aku dari situ Kak, banyak klien juga. Oke deh, seru banget ngobrol sama Mas Novit hari ini ya. Nanti kayaknya kapan-kapan kita harus ngobrol dengan isu-isu yang beda. Tapi jangan seputar ini kayaknya, jangan seputar hotel, sales, seputar dunia percintaan gitu. Oh iya boleh Boleh ya? Boleh. Oke Mas Novit, terakhir untuk temannya di luar sana, pesan kesannya dalam dunia persalesan, terus juga dalam membangun gimana nih sampai akhirnya bisa bertahan sampai sekarang, apalagi dalam dunia perhotelan. Boleh? Kalau buat dari saya ya, kalau tetap kita mau jadi eksis di dunia perhotelan, pertama ya memang tetap harus penampilan itu penting kalau di dunia perhotelan. Kedua, kita harus jujur. Ketiga, kita nggak boleh banyak janji yang memang nggak bisa kita tepatin gitu. Terus kemudian ya bangun relasinya dengan santai aja, jangan pakai peres-peresan gitu, karena orang zaman sekarang tuh udah tahu ya, kita baiknya peres atau baiknya dibuat-buat gitu kan, semua orang udah tahu ya gitu. Dan buat teman-teman hotel, tetap aja terus berjuang, yang penting on the track aja.